Sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya akan memaparkan kecerdasan emosional dalam menghadapi segala permasalahan di masa pandemi. Pada saat ini dunia sedang mengalami bencana wabah penyakit COVID-19. Indonesia juga mengalami terpaparnya wabah tersebut, sehingga pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa perlu diberlakukannya penerapan protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Pandemi membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustasi. Joshua Morgenstern, MD, Asisten Direktur di Pusat Studi Stres Traumatis Uniform Service of the Health Science Amerika Serikat, menyampaikan, belakangan ini banyak ketidakpastian. Kondisi itu membuat orang susah merencanakan masa depan. Hal itu membuat orang jadi jengkel. Menurut Profesor Epidemiologi Psikiatrik di Harvard T.H. Chan School of Health, Karsten Kunen, PhD, stres menghadapi pandemi dalam jangka panjang juga dapat memicu gangguan stres pasca trauma. Stres bisa menjadi sesuatu yang traumatis saat kita tidak mampu mengatasinya, jelas Kunen. Mengutip berita dari Kompasiana, di sini ada berita di tanggal 20 Februari 2021, darurat bunuh diri karena COVID-19. Perdana Menteri Jepang menunjuk Menteri Urusan Kesepian. Angka bunuh diri saat pandemi di Jepang memang meningkat pesat. Lonjakan angka bunuh diri mengalami kenaikan hingga 82,6% dibanding Oktober 2019. Melihat fenomena ini, maka Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menunjuk seorang politikus bernama Tetsushi Sakamoto. Sakamoto berencana untuk membentuk tim khusus untuk melakukan advokasi dan komunikasi antar lembaga dan menciptakan forum darurat untuk segera dapat mengidentifikasi prioritas utama. Kecerdasan emosional dalam menghadapi pandemi. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih, marah, benci, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan mengendalikan kemarahannya dengan baik. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Mampu memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Punya harapan dan optimisme yang tinggi, sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu aktivitas. Implementasi kecerdasan emosional menghadapi pandemi. Yang pertama, mengontrol sikap, bersabar, menerima dengan lapang dada, cemas tidak berlebihan, selalu bersikap tenang, tidak mudah panik, ikhlas, selalu bersemangat, dan hal lainnya yang bersifat positif dalam menghadapi segala permasalahan saat pandemi. Manfaat kecerdasan emosional. Yang pertama, membantu untuk tetap positif. Yang kedua, menenangkan sistem limbik. Yang ketiga, membantu hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Yang keempat, menyadari apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui. Yang kelima, membantu untuk fokus pada hal-hal yang penting. Yang keenam, menjadi lebih bijak dalam menghadapi permasalahan. Yang ketujuh, menyadarkan bahwa tidak ada hasil yang sempurna. Berikut sumber yang dikutip. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.